Rangers, di video part 2 ini kita akan mencoba untuk mengungkap langkah-langkah memulihkan trauma masa kecil. Buat kamu yang belum menyaksikan part satunya, jangan sampai kelewatan ya Rangers, karena videonya gak akan kalah menarik dan bermanfaat buat kamu. Oke deh, kalau begitu kita mulai nih. Untuk langkah-langkahnya, kamu bisa kok mencoba panduan dari Adria Brands PhD, seorang terapis pernikahan dan keluarga di Amerika Serikat. Berikut langkah-langkah untuk memulihkan trauma masa kecil, yaitu: pertama, coba fokus pada diri sendiri. Untuk memulai proses pemulihan trauma, coba cari tempat tenang di mana kamu bisa fokus dan tidak akan terganggu. Pastikan kamu menggunakan pakaian yang nyaman untuk memulai proses yang satu ini. Jika sudah, duduklah dengan nyaman di lantai dengan mata terpejam. Tarik napas dalam-dalam, lalu fokus dan rasakan kesadaranmu sendiri. Rasakan betapa sejuknya lantai tempat kamu duduk. Bayangkan aliran energi dari tulang ekormu hingga ke lantai tempat kamu duduk. Pusatkan pikiran pada tubuhmu sendiri tanpa terganggu hal lainnya. Kedua, ingat kembali memori masa lalu. Sekarang, coba ingat kembali situasi atau peristiwa yang membuatmu kesal baru-baru ini. Kemudian, temukan sesuatu yang memicu emosimu. Ingat kembali sedetail mungkin dan bayangkan dirimu ada di masa tersebut. Coba lihat dan rasakan lagi emosi yang muncul ketika itu. Ketiga, rasakan emosinya. Selanjutnya, bernapaslah dalam-dalam hingga kamu bisa kembali tenang. Kemudian, biarkan tubuhmu merasakan berbagai emosi. Coba amati dan fokus terhadap respon fisik yang muncul saat itu. Apakah kesemutan, sesak, kepala sakit, atau yang lainnya. Berbagai sensasi ini nantinya akan dibutuhkan untuk memahami kembali trauma masa kecil yang pernah kamu alami. Setelah kamu merasakan berbagai sensasi ini, jelaskan perasaan ini pada dirimu sedetail mungkin, seolah-olah kamu berbicara pada diri sendiri di dalam hati. Keempat, kenali dan namai setiap sensasi. Saat kamu merasakan emosi yang bergejolak, coba kaitkan dengan sensasi yang kamu rasakan saat itu. Apakah rasa cemas membuat dada sesak? Atau adakah perasaan marah yang membuat tubuh terasa panas? Coba rasakan dan katakan pada diri di dalam hati apa yang kamu rasakan. Dengan mengenali berbagai sensasi ini, kamu akan lebih mudah memahami tentang diri dan tubuh. Kelima, cintai setiap emosi dan sensasi yang dirasakan. Untuk menyembuhkan trauma masa kecil, kamu harus bisa menerima semua hal yang dirasakan oleh tubuh. Katakan pada diri bahwa kamu suka dan senang merasakan berbagai emosi ini. Lakukan hal ini pada setiap emosi yang sedang kamu rasakan. Misalnya, saya cinta terhadap diri saya karena perasaan marah, sedih, cemas, dan lain-lain. Dengan mencintai setiap emosi yang dirasa, perlahan kamu akan menerimanya bahwa itu merupakan hal yang normal. Keenam, coba rasakan dan lakukan. Tetaplah fokus pada emosi dan sensasi yang menyertainya. Biarkan perasaan ini meresap ke dalam diri dan mengalir begitu saja. Jangan coba untuk menahannya atau menyembunyikannya. Kemudian, biarkan tubuh merespon emosi dan sensasi dengan berbagai hal yang diinginkan atau perlu dilakukan. Jika kamu merasa ingin menangis, menangislah sepuasnya. Begitupun jika kamu ingin berteriak atau memukul sesuatu, lakukan apa yang tubuhmu inginkan saat itu. Kamu bisa berteriak kencang atau meninju dengan mata yang tetap terpejam dalam posisi yang tetap sama. Ketujuh, ambil pesannya. Apakah emosi yang kamu rasakan sekarang telah terhubung dengan peristiwa masa lalu yang membuat trauma?
Apakah kamu mulai menyadari berbagai hal negatif yang membatasi dirimu adalah akibat trauma masa kecil? Jika iya, cermati baik-baik dan ambil pesan moralnya. Kamu pasti bisa menemukannya. Namun, jika kamu merasa tak mendapatkan apa-apa, coba tulis semua perasaan dan emosi yang kamu rasakan dalam secari kertas. Lakukan hal ini selama 10 menit tanpa henti. Kemudian, coba pikirkan, kira-kira pesan apa yang sedang coba dikirim oleh emosimu saat ini. Kedelapan, cobalah untuk berbagi dengan orang lain. Apakah kamu memiliki seseorang yang bisa diajak berbagi soal perasaan dengan nyaman? Jika iya, cobalah ceritakan padanya mengenai perasaanmu saat ini. Namun jika tidak, tuliskan berbagai perasaan yang dirasakan mengenai trauma masa kecilmu. Tuliskan peristiwa apa yang menjadi pemicu awalnya dan bagaimana reaksi kamu saat itu. Kemudian, tuliskan pula apa yang kamu rasakan saat ini. Jangan berpikir bahwa hal ini tak ada gunanya. Meski terlihat sepele, berbagi cerita dengan berbicara atau menuliskannya menjadi cara efektif untuk mengeluarkan emosi yang selama ini terpendam. 9. Lepaskan dan buang semuanya. Setelah kamu menceritakan atau menuliskan semua hal yang dirasakan, sekarang saatnya kamu melakukan ritual untuk melepaskan emosi dan trauma terdahulu. Caranya bisa dengan membakar surat yang baru kamu tulis tadi, atau membuang benda yang membuat trauma masa kecilmu muncul. Apapun caranya, intinya lepaskan dan buang semua hal yang bisa membuatmu teringat kembali akan hal itu. Hilangkan trauma, emosi, dan sensasi yang menyertainya dengan membuang dan melepas segala hal yang berkaitan dengannya. Jika kamu merasa cara ini tak membuahkan hasil, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada yang ahli. Psikolog atau terapis ahli akan mencari tahu cara penanganan yang paling tepat. Berbagai jenis terapi mungkin cocok untuk mengatasi trauma yang kamu alami hingga saat ini. Jangan pernah malu untuk meminta bantuan profesional demi kualitas hidup yang jauh lebih baik. Semua orang memiliki porsi dan versi perjalanan hidupnya masing-masing, entah itu kedamaiannya, rintangannya, dan hal lainnya. Kamu bisa membuatnya lebih berharga jauh dari apa yang kamu bayangkan jika kamu mau memulai dan mencobanya. Life is choice and enjoy your life.